Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu ketiga bulan April tahun 2025. Hari ini hari Senin tanggal 14 April 2025 merupakan hari Senin dalam pekan suci dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus diurapi di Betania dan persepakatan untuk membunuh Lazarus. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 7, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 13 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13 dan Injil Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9 untuk ayat 1 sampai dengan 8. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, tanggal 3 April 2023, tanggal 11 April 2022, tanggal 29 Maret 2021, dan tanggal 15 April 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11 terdiri dari dua bagian, yaitu tentang Yesus Kristus diurapi di Betania ayat 1 sampai dengan 8 dan persepakatan untuk membunuh Lazarus ayat 9 sampai dengan 11. Bacaan Injil tentang Yesus Kristus diurapi di Betania dapat kita baca pula dalam Injil Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13
dan Injil Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Sementara bacaan Injil tentang persepakatan untuk membunuh Lazarus hanya ada pada Injil Yohanes. Dari bacaan Injil pada hari ini, penulis percaya bahwa Yesus Kristus pasti gelisah, ketakutan, dan khawatir menghadapi situasi genting dan mencekam menjelang kematiannya di kayu salib. Meskipun demikian, dalam situasi dan kondisi yang begitu sulit luar biasa itu, dihadapi oleh Yesus Kristus dengan tidak sibuk pada dirinya sendiri, tidak larut dalam emosi negatif yang menguras energi, dan mengunjungi para sahabatnya yaitu Lazarus, Marta, dan Maria yang sungguh mendukung dan mencintai Yesus Kristus sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus Kristus mengendaki agar cinta, perhatian, dan nilai persahabatan dari para sahabatnya menjadi kekuatan yang menopangnya. Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa dukungan dan cinta menjadi nilai yang sungguh penting di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi dan emosi negatif pada saat ini. Kita ditantang untuk menjadi saudara dan sahabat sejati bagi sesama tanpa memandang asal-usul, sebagaimana telah diperlihatkan oleh orang Samaria yang baik hati. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bukan sebaliknya, menjadi ancaman dan beban bagi mereka. Maria dalam bacaan Injil pada hari ini ikut berbela rasa dengan penderitaan Yesus Kristus, karena Maria tahu bahwa fokus hidupnya bukan harta duniawi semata, namun memuliakan Yesus Kristus sebagai yang utama dan terutama. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang berfokus pada harta duniawi, dirinya sendiri dan kepuasan pribadinya, bukan tentang Yesus Kristus yang hanya tinggal sebentar lagi bersamanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam webinar yang penulis pernah ikuti sekitar 4 tahun lalu tentang ensiklik Fratelli Tutti membangun persaudaraan sejati di Paroki Santo Anulis Jansen Bekasi, beberapa hal yang dapat menulis catat antara lain bahwa latar belakang Fratelli Tutti adalah persaudaraan sejati justru di saat keadaan tidak normal, sedih, susah, menderita, dan seterusnya. Bukan persaudaraan yang semu, di mana baik hanya dalam keadaan sehat, kaya raya, bahagia, dan semacamnya. Murah hati harus diwujudkan secara tulus dan rela dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana Maria telah memberikan yang terbaik yang dia miliki dalam kisah bacaan Injil pada hari ini. Kesempatan berbagi kepada sesama adalah bukan kesempatan untuk memamerkan apa yang sudah Allah Tritunggal Maha Kudus berikan kepada kita selama ini, atau untuk memamerkan pencapaian-pencapaian pribadi lainnya. Pengorbanan pada sesama hendaknya tidak memakai logika pasar yang memperhitungkan untung dan rugi, sebagaimana diperlihatkan Yudas Iskariot dalam bacaan Injil pada hari ini. Layanan kita pun hendaknya bukan untuk kemuliaan diri sendiri, apalagi sampai berebut panggung pelayanan hanya untuk ajang eksistensi, ketenaran, dan kepuasan batin dari diri pribadi sendiri. Hakikat pelayanan adalah merupakan saluran kesaksian kita atas kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaan sekarang adalah, apakah fokus hidup dan kehidupan kita sekarang sudah tertuju kepada kemuliaan nama Allah Tritunggal Maha Kudus? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk bersama Yesus Kristus melalui penderitaan dan wafatnya sebentar lagi? Dan beranikah kita menyerahkan yang terbaik dari diri, hidup, dan kehidupan kita untuk kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus dan mewujudkan persaudaraan sejati, bersolidaritas, bersubsidiaritas dengan sesama tanpa memandang asal-usul dan memperhitungkan untung dan rugi?
Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.